Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatina Akhirta Ayun dengan NIM 125011042. Saya adalah mahasiswa semester 2 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, teman-teman, di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Kalam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, yaitu Prof. Dr. Zainuddin Hudi Prasojo, MA, dan juga asisten dosen Ilmu Kalam yaitu Bapak Bipi Supriyanto, MA. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aliran Mu'tazilah. Jadi menurut teman-teman nih, apakah dalam memahami ajaran agama kita hanya boleh berpegang pada dalil saja atau akal juga memiliki peran? Oke, di sini kita akan membahas tentang menurut aliran Mu'tazilah ya teman-teman. Baik, kita memasuki pembahasan pertama yaitu sejarah lahirnya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu merupakan salah satu aliran ilmu kalam atau teologi Islam yang muncul sekitar abad ke-8 Masehi di kota Basrah atau Irak. Aliran ini lahir pada masa dinasti Umayyah dan berkembang pesat ketika pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nama Mu'tazilah itu berasal dari kata Arab itazalah yang berarti memisahkan diri. Mengapa disebut demikian? Karena pendirinya yaitu Wasil bin Atha pernah berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Hasan al-Basri. Saat itu muncul pertanyaan mengenai hukum seorang muslim yang melakukan dosa besar. Pada itu Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang tersebut tetap mukmin tapi imannya berkurang. Namun Wasil bin Atha itu memiliki berbeda pendapat nih teman-teman. Menurutnya pelaku dosa besar tidak dapat disebut mukmin tapi juga belum kafir. Jadi beliau ini berpendapat di tengah-tengah nih. Dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir gitu. Karena perbedaan pendapat tersebut, Wasil keluar dari majelis gurunya dan membentuk kelompok sendiri. Dari peristiwa inilah lahirlah aliran Mu'tazilah gitu. Hal yang membedakan dari Mu'tazilah dengan aliran lain adalah mereka sangat mengutamakan penggunaan akal dalam memahami agama. Mereka percaya bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Oke, kita masuk pada tokoh-tokoh penting dalam aliran Mu'tazilah. Jadi yang pertama ada Wasil bin Atha. Beliau tuh merupakan pendiri utama Mu'tazilah. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas dan memiliki kemampuan berpikir logis. Beliaulah yang pertama kali merumuskan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah. Yaitu ada kedua, Ammar bin Ubaid. Beliau adalah sahabat sekaligus penerus perjuangan Wasil bin Atha. Selain itu, Ammar bin Ubaid terkenal sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan sangat menjaga akhlak. Jadi, selain mengembangkan ajaran Mu'tazilah, beliau juga memperkuat organisasi dan penyebaran pemikiran kelompok aliran Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu Al-Jahiz. Al-Jahiz dikenal sebagai seorang sastrawan sekaligus ilmuwan. Beliau tuh banyak menulis buku-buku yang membahas sastra, ilmu pengetahuan, dan hingga filsafat. Melalui karya-karyanya, pemikiran Mu'tazilah menjadi semakin dikenal luas di dunia Islam, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita memasuki ke bagian yang paling penting, yaitu apa sih ajaran utama aliran Mu'tazilah nih? Jadi aliran Mu'tazilah ini memiliki beberapa pokok ajaran, yaitu yang pertama tauhid. Jadi Mu'tazilah itu sangat menekankan keesaan Allah. Menurut mereka, Allah itu benar-benar esa dan tidak boleh disamakan dengan makhluk lain. Karena itu mereka menolak pemahaman yang dapat mengurangi kemurnian tauhid. Tujuannya adalah menjaga agar keyakinan tentang Allah tetap murni. Yang kedua yaitu kebebasan manusia. Aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Artinya, setiap manusia itu bebas memilih antara perbuatan baik atau buruk. Karena memiliki kebebasan tersebut,
maka manusia juga harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jika seorang berbuat baik, maka ia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya begitu, jika berbuat dosa, maka ia pantas menerima hukuman. Dengan kata lain, manusia tidak boleh menyalahkan takdir atas kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga yaitu keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil. Allah tidak akan menzolimi hambanya sedikit pun. Setiap balasan yang diberikan Allah selalu sesuai dengan amal manusia. Karena itu, keadilan Allah menjadi salah satu prinsip utama dan ajaran dalam ajaran Mu'tazilah ini. Yang keempat itu Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah ajaran Mu'tazilah yang paling terkenal sekaligus paling kontroversial nih. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah ciptaan Allah atau makhluk. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang bersifat kekal. Segala sesuatu selain Allah pasti diciptakan. Pendapat ini kemudian mendapat penolakan dari banyak ulama sehingga menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam sejarah ilmu kalam. Jadi, mengapa Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akal? Karena mereka percaya bahwa akal merupakan anugerah Allah yang dapat membantu manusia memahami wahyu. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua ulama sepakat dengan pandangan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa akal memang penting, tetapi harus berada di bawah petunjuk Al-Quran dan hadis. Karena itu muncul berbagai aliran lain seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mencoba menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Perbedaan pendapat seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Islam itu sangat kaya dan dinamis. Baik. Oke, dapat disimpulkan sebagai penutup ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama itu Mu'tazilah itu merupakan aliran teologi Islam yang lahir di Basrah pada abad ke-8 Masehi. Yang kedua, tokoh-tokohnya antara lain Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, dan Al-Jahiz. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah memiliki beberapa ajaran utama. Yang pertama yaitu menekankan tauhid. Yang kedua, percaya pada kebebasan manusia. Yang ketiga, meyakini keadilan Allah. Yang keempat, serta berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi, walaupun sebagian ajaran menuai perdebatan, Mu'tazilah telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu kalam dan tradisi berpikir rasional dalam Islam. Dari Mu'tazilah kita belajar bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama, tetapi penggunaannya tetap perlu dikaji bersama wahyu dan pendapat para ulama agar menghasilkan pemahaman yang benar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.